wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sejak Sejak jomblo, sejak setelah selesai dari kejombloan aku udah jarang lagi kita video bareng tuh. Ya, jadi Anda bisa menyaksikan apa bedanya Hawariun sebelum nikah sama setelah nikah. Aduh, aku sebenarnya pengen request banget, please hapus video-video Saya ingin memberikan sebuah informasi bagi Anda, tontonlah video Hawariun pas ada di Malaysia. Aduh, malu banget. Itu yang menggambarkan, jadi gini, saya tuh kemarin ya, yang pas aku WhatsApp antum itu ya, ingat ya, yang aku tulis di grup itu ya, itu karena aku habis nonton itu, karena ada saran ya dari YouTube untuk nonton video itu. Terus aku nunjukin sama istriku kan, Umi sini deh, Umi lihat coba Hawariun itu dulu kayak apa. Terus aku bilang gini, psikopat ya. Terus aku bilang gini, bayangin kalau nanti Syekh Zadi terus ngelihat video ini pasti udah gede. Makanya saat itu juga ya ampun. Ustadz kalau ngeliat, aku juga kan udah arsip-arsiin video-video ngegasan kan, soalnya malu banget itu. Iya memang makanya. Nah terus kayak lihat video-video pas kita mau tentang apa jodoh, tentang apa kayak apa sih nanti awal itu Isi itu gimana gitu kan, waktu di mobil juga gitu. Ya, nah Anda bisa lihat ya apa bedanya Hawari dulu sama sekarang. Nah nanti tuliskan perbedaannya di komen. Tapi emang aku ngerasa tuh ya, setelah jalan sama Ustadz ada banyak banget perubahan-perubahan gitu. Dan aku ngerasa memang mendapatkan sesuatu yang nggak aku dapetin kalau cuma di sekolah gitu. Saya juga merasa ada perbedaan setelah jalan sama antum. Oh gitu, Ustadz. Semakin tua saya. Jadi apalagi ya, pas antum punya anak, saya merasa kayak tua banget. Gitu. Nah ini dipanggilnya anak atau cucu ya, gitu kan. Kayak gitu ya. Alhamdulillah. Itu juga jadi salah satu pelajaran yang Ustadz sering mengucapkan adalah bahwa ilmu itu transfer of karakter, bukan cuma transfer of knowledge. Jadi pelajaran itu justru ada ketika kita jalan bareng, hangout bareng, terus nginep bareng. Itu pelajaran itu kita dapat yang nggak bisa didapat di Kelas. sekolah. Kelas. Alhamdulillah. Karena beda pembelajaran di kelas dengan pembelajaran di sehari-hari. Kalau saya tuh melihat kayak gini, antum pernah tahu Naruto tahu kan? Ya, tahu. Nah, sudah nonton Naruto sekarang? Nonton cuman Oh, iya. sepotong-sepotong gitu. Di Naruto ada tim 7 ya. Nah tim 7 itu kan mereka belajarnya kan bukan di kelas, tapi kan ketika lagi misi, ketika lagi pergi nanganin sesuatu. Nah di situ letak pembelajaran antara guru dan murid. Jadi ketika melaksanakan misi. Ya, menarik. Ya jadi tontonlah Naruto. Bukan itu pelajarannya. Itu contoh. Contoh. Oke, Sat, banyak banget dari teman-teman yang nanya sebenarnya isi buku Adam tuh apa sih gitu ya. Aku udah berusaha jelasin bahwa sebenarnya buku Adam tuh apa ya? Cerita singkat atau enggak visual dari Beyond Inspiration, karena itu kan mencari jati diri juga kan. Betul. Orang-orang yang galau, orang-orang yang sedang mencari jati diri gitu. Nggak tahu identitasnya apa. Aku udah jelasin itu ke teman-teman, cuman ada beberapa teman-teman yang masih nanya itu. Nah, kalau dari sudut pandang Ustadz sebagai seorang penulis buku Adam juga, itu gimana Ustadz sebenarnya buku Adam ini berbicara tentang apa? Ya, kita udah pernah nyampein ya bahwa buku Adam itu kan kita tulis khusus buat teman-teman yang mau berhijrah atau dalam proses hijrah. Walaupun kita tahu proses hijrah itu kan adalah satu hal yang tidak akan pernah mustahil. Kayak saya misalnya, apakah saya sudah selesai hijrah? Enggak. Semakin lama semakin saya juga menemukan bahwa saya tuh jahil dalam beberapa hal. Dari contoh misalnya ketika kakak saya masuk Islam aja, aku merasa bahwa kayak ternyata masih ada jahilnya ya. Bahwasanya kita merasa bahwa orang-orang tuh kayak kita yang ngejudge bahwa dia dapat hidayah, dia layak dapat hidayah. Orang ini kayaknya nggak layak dapat hidayah. Makanya sudah diceritain ya bahwa ketika kakakku tuh masuk Islam, aku merasa kaget karena kok dia gitu. Iya. Kenapa bukan bapaknya Ustadz? Iya, dan itu dalam arti kaget dalam arti positif ya. Senang sih ketika dia masuk Islam. Tapi aku merasa wah ternyata aku dulu salah ya. Karena aku dulu mikir dia tuh aku skip dalam doa. Jadi aku merasa yang ngasih hidayah itu aku atau Allah sih sebenarnya. Karena kalau misalnya yang ngasih hidayah adalah Allah, harusnya aku nggak boleh gitu dong. Harusnya dia tetap aku doain dong kan gitu kan ya. Nah jadi ini adalah perjalanan yang nggak pernah usai hijrah ini. Dan dalam buku Adam ini kita mengangkat satu tokoh. Satu tokoh di situ kan namanya Alfa itu kan. Nah jadi kita Alfa nama kucingnya. Nama kucingnya ya. Oh ya. Tokohnya kita nggak tahu ya siapa. Unknown. Nah, jadi kita merasa gini, kita merasa bahwa
orang itu yang hijrah tadi atau orang yang mengalami proses hijrah tadi harus dipersonifikasi dalam satu tokoh. Nah, tokoh ini mewakili seluruh kejadian-kejadian orang-orang ketika dia mau hijrah. Contoh misalnya ya, ada orang mau hijrah tapi dia merasa nggak sempurna. Dia merasa sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Kita masukkan personifikasi dalam buku itu. Ada orang yang merasa bahwa ketika dia hijrah itu kok jalannya tuh agak sulit. Di situ kemudian kita masukin juga. Ada orang yang merasa ketika dia hijrah itu dia harus mengasingkan diri dari orang-orang yang lain. Kita juga masukin di situ. Nah, semua kemudian kompilasi itulah yang kita harapkan setiap orang yang lagi hijrah bisa relate dengan dirinya sendiri ketika baca buku ada. Makanya kan kita ambil judul antara dia, aku, dan mereka. Artinya ini tentang diri dia, tentang orang lain, dan tentang sesuatu eksistensi yang kita katakan dia. Nah, itu adalah Allah, kan itu kan. Nah, itu yang kita pengen agar orang tuh ya dia dapat teman ketika baca buku itu. Oh, ternyata bukan hanya aku yang merasa kayak gini ya. Bukan hanya aku yang merasa seperti kayak kok aku tuh berada dalam kegelapan, kayak nggak bisa keluar. Terus apa sih yang sebenarnya aku cari? Apa sih yang aku galaukan gitu kan ya? Yang tadi antum bilang, ya itu mungkin ada bagian-bagian beyond inspiration yang juga kita masukkan ke sana. Misal ketika bicara soal pilihan hidup, bicara soalan bahwa dia itu terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah, bahwasanya dia itu harus menggantungkan kebahagiaannya itu pada Allah dan seterusnya. Ya memang itu sih. Tapi aku pikir itu adalah semacam kayak kompilasi orang-orang yang sedang hijrah lalu kemudian menemukan dirinya relate di dalam buku. Oh iya, jadi buku ini tuh sebenarnya kak tadi yang seperti Ustadz bilang kumpulan dari kompilasi orang yang merasakan pengen hijrah tuh kayak apa gitu ya. Nah berarti abstrak ya Ustadz ya. Jadi ketika teman-teman baca buku ini teman-teman bisa merelatekan dengan diri teman-teman sendiri. Ya, karena itu gabungan kompilasi cerita. Itulah sebabnya visualnya lebih banyak supaya kita tuh bisa lebih berimajinasi. Betul. Dan misalnya contoh ya kayak di awal-awal, kayak ketika dia ngasih kunci itu adalah sebuah visual yang kita pengen sampaikan dari beberapa kata-kata singkat yang ada di situ. Kita pengen sampaikan bahwa memang orang hijrah itu dia harus meninggalkan banyak hal yang dia sayangi. Dia harus meninggalkan banyak hal yang dia sukai, dan dia harus membuat satu langkah dalam tanda kutip yang sangat monumental. Jadi dalam hal itu kita merasa kayak gini. Ketika dia buang kardus-kardus yang berisi kenangan dan segala macam itu, lalu kemudian dia serahkan kunci itu pada anak yatim itu, artinya dia sudah siap untuk ya sudahlah, saya nggak mau ada attachment apapun di dalam dunia. Kalau memang harus ada sesuatu yang saya cari, maka yang saya cari saya sudah tahu belum dapat di sini, nggak bisa dapat di sini. Maka saya harus ninggalin semua itu. Nah, maka kita sampaikan bahwa yang berarti itu bukan apa yang kita tinggalkan, tapi apa yang kita cari di depan. Nah, dan itu misalnya harus ada dan itu pikiran itu misalnya harus relate dan ada pada orang yang mau berhijrah. Karena orang mau berhijrah itu kan dia sudah selesai dengan apa yang ada sekarang, dan dia tahu bahwa yang ada sekarang itu tidak akan mengantarkan dia pada hal yang dia cari, yaitu adalah kebahagiaan, happiness. Mohon maaf misalnya, saya punya teman orang-orang yang nenggak bir, minuman keras. Pada satu titik dia pikir saya nggak bisa dapat apa yang saya inginkan di sini. Maka ketika saya nggak bisa dapat apa yang saya inginkan di sini, saya harus pergi cari ke tempat yang lain. Saya harus berubah, dan berarti saya harus ninggalin semua ini. Nah, maka itu yang kita gambarkan lewat visual tadi itu. Nah, itu contohnya misalnya. Nah, ini ada baik banget sini Ustadz ada rencana buat film apa? Dengan buku buku ada ini. Kalau film mungkin belum ya, tapi yang jelas itu sudah ada di kepala kita. Dan kadang-kadang contoh ya, kayak ada scene, antum ingat gak ya ketika kita bahas tentang scene orang yang lagi nikah? Iya, nah itu kan bagi saya ada satu latar belakang yang saya alami. Ketika kita sudah mulai mau berubah, kemudian kita sudah mulai mau menemukan apa yang kita cari, itu kan ada ujian lagi. Contoh kayak saya udah berubah, saya udah masuk Islam. Lalu kemudian ketika mendapati kita itu ternyata kita tuh kok berusaha baik, tapi kita kok kayak nggak punya pencapaian di depan orang lain. Orang lain sudah nikah, orang lain sudah punya anak, sementara kita ngeliat diri kita sendiri. Kita memang sudah nikah atau sudah punya anak, tapi kok jauh banget pencapaiannya. Mereka udah punya rumah, mereka udah punya mobil, tapi kita kok masih kayak gini-gini aja. Nah maka walaupun kita udah merasa sudah hijrah atau kita sudah merasa kita mau baik, tapi masih ada yang mengganggu. Dan itu yang aku bilang bahwa hijrah itu sebuah proses yang tidak akan usai. Kita merasa bahwa kok mereka lebih
ya? Kok mereka kayak udah punya pencapaian, tapi aku udah merasa punya pencapaian, tapi jangan itu cuma perasaanku, terus dia down lagi. Dia harus mencari lagi, dia harus berkontemplasi lagi, dia harus lebih banyak berdiskusi dengan dirinya lagi, sampai dia dapat ternyata di ujung ketika dia sudah melepas, benar-benar melepas semua hal, bukan hanya merasa melepas, di situ baru dia mendapatkan bahwa oh ternyata ada banyak pertolongan Allah yang datang pada hidup dia yang dia baru bisa sadar. Iya. Salah satunya dia dapat umroh, Ya, dia dapat umroh, lalu kemudian dia dapat keluarga baru dari orang yang dia temuin di jalanan. dia dapat ketenangan betul. Jadi justru kita pengen kasih tahu pada orang, justru ketika dia tidak berharap pada manusia, dia sudah selesai dengan ego dirinya sendiri. Di saat itulah dia baru membiarkan hidayah itu ngomong pada dia. Nah itu yang kita juga coba gambarin di situ. Maka ada up and down kan. Ketika dia sudah merasa baik, dia sudah bisa merasa bergantung pada dirinya sendiri. Dan nggak perlu Tuhan dalam tanda kutip. Ternyata Tuhan itu kayak ngasih dia puzzle yang harus dia selesaikan. Sampai ketika dia nggak bisa nyelesain puzzle itu dan dia berkata ya sudahlah, saya nggak punya apa-apa nih. Di titik terendah dalam kehidupan manusia itu, di titik itu Allah bisa hadir. Dan itu kan ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu diawali dengan kerendahan diri, diawali dengan kelemahan diri, baru dia bisa mengagungkan Allah. Tapi manusia-manusia yang merasa dia itu bisa semua, dia itu mampu melakukan semua, justru itu yang paling jauh daripada eksistensinya Allah. Karena dia nggak perlu Allah, dia bisa semuanya. Nah itu sebenarnya kita juga coba sampai dalam ya beberapa dalam buku itu. Nah lengkapnya teman-teman bisa untuk dapetin di Hawari Store. Ya, barakallah teman-teman. Semoga nanti kalau teman-teman udah baca dan nggak perlu punya sih teman-teman. Iya, betul. Nggak perlu punya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa dapat manfaat dari situ, ya kan? Teman-teman bisa minjem dari teman yang lain yang udah punya. Terus aku cuma pengen tahu apa sih reaksi teman-teman, apa yang teman-teman rasain setelah teman-teman baca buku Adam. Yang udah baca silahkan komen. Kasih tahu kita bagian mana daripada buku Adam yang menurut teman-teman quotes-nya paling relate. Dan saya yakin pasti dapatnya beda-beda. Iya. Nah, siapa tahu nanti yang teman-teman quotes yang paling relate, nah nanti kita juga akan sampaikan kenapa sih kita ngambil quotes itu dan kenapa sih kita buat quotes itu dan apa maknanya bagi kita yang mungkin juga teman-teman pasti ada relate-nya juga. Yes. Gitu. Kalau bagi aku Adam tuh kayak apa? Bagi aku Adam tuh apa ya? Sesuatu yang membuat kita tuh berpikir lebih jauh gitu kan. Karena kan itu yang seperti tadi Ustadz bilang, kita meninggalkan semuanya, terus kemudian kita mengasingkan diri. Di saat kita mengasingkan diri, kita tuh baru berpikir sesuatu yang mendasar yang itu jarang terpikir ketika kita berada di keramaian gitu. Betul. Kita kalau di keramaian kita terus sibuk sama hal-hal yang temporary gitu, sesuatu yang sementara, anggapan orang lain, harus memperhatikan orang, harus kayak memenuhi ekspektasi. Nah, pada saat kita mengasingkan diri, kita baru nemuin tuh pertanyaan kayak misalnya sebenarnya gue diciptain buat apa sih gitu kan. Kayak seolah kalau kita ngeliat gelas misalnya, kalau gelas kan itu sederhana kan, gelas adalah benda yang sangat sederhana, cuman dengan adanya gelas itu dibentuk, diciptakan sama pembuatnya itu nggak cuma ya buat begitu aja, pasti ada tujuannya. Kayak misalnya bolongannya di atas gitu kan, yang badan gitu. Nah, kenapa nggak di samping, di pojok gitu kan, di atas. Terus kemudian cangkir kan ada gagangnya di situ. Ada fungsinya kan itu untuk megang. Terus kemudian yang atas tuh untuk ngokoknya untuk minum gitu kan. Nah itu perasaan itu pas ketemu sama teman-temannya di jalan kan. Nah dari situ kemudian dia berpikir kalau gelas aja dibentuk gitu ya, diciptakan tuh ada fungsinya, ada tujuannya. Terus gue ini yang kompleks, gue ini yang sangat rumit sekali penciptaannya, tujuan gue apa ciptain masa nggak ada gitu kan. Terus dia merenung lagi gitu ya. Kamera aja fungsinya ada, iya bisa sih sebenarnya kamera atau enggak laptop itu bisa jadiin ganjelan pintu sih. Cuman apakah untuk itu tujuannya? Iya. Gitu kan. Mahal-mahal dibeli ya. Mahal-mahal dibeli masa untuk itu? Kita harus tahu dulu fungsi kita ini apa, tujuan kita ini untuk apa. Baru kita ngelakuin sesuatu, bukan kita ngelakuin sesuatu dulu bro. Setelah itu mikir, emang gue ini buat apa sih? Salah. Ya. Kalau scene yang paling Anton suka di dalam buku Adam itu di bab akhir sebenarnya. Tidak ada kemenangan, tidak ada Tuhan yang bisa menolongku.
kecuali Oke. Allah gitu. Berarti- Kan awal-awal kan dia ngerasa kayak kecewa banget sama Iya. takdirnya kan. Ya kan nggak ada Tuhan. Akan ku cari kemenanganku sendiri karena tidak ada Tuhan yang menolong. Gitu. Iya. Terus di akhirnya dirubik terus kecuali Allah. La ilaha illallah. Langsung ngerasa kayak oh ini bentuk ketenangan dan kebahagiaan aku itu di sini. Ya, berarti tadi kesimpulannya ya. Kalau saya tahu ini Mas, Gimana? di yang ada gambar sebelumnya. Nanti teman-teman lihat aja quotes itu adalah satu quotes yang saya pikir yang paling kena pada diri saya sebagai nulis ya. Artinya dari ayat itu yang ada gambar sebelumnya. Nanti teman itu adalah brand buat teman-teman. Ada juga. Iya, ada juga yang banyak tanya tentang quotes yang selalu diulang sampai 3 kali ya. Kan? Dalam hidup kita nggak perlu cerdas, kita hanya tidak perlu bodoh. Itu gimana sih maksudnya? Kita bisa bikin konten yang lain loh dengan itu. Oh, gitu. Coba kita kasih tahu ya. Oh gitu. Jadi kita nggak perlu cerdas untuk menang. Kita hanya perlu nggak bodoh. Jadi maksudnya gini, di dalam Al-Quran sendiri itu ada satu surat yang menurut para mufassir, andai kan Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk yang sesempurna itu, ada yang bukan dalam bentuk sempurna, dalam bentuk 30 juz, ada satu surat yang bisa mewakili seluruh 30 juz itu. Karena menurut para mufassir, andai kan Al-Quran itu seperti pohon yang besar, pohon yang besar ya, atau pohon eukaliptus, Enggak. itu pohon eukaliptus itu besarnya bisa sebesar pohon Beringin lebih. enggak, ya mungkin segitu kalau udah gede ya, dan dia tinggi banget pohon eukaliptusnya besar sedih. Tapi bijinya bro itu nggak lebih besar daripada biji sawi. Kecil banget dong. Bisa aja setitik ini. Oh, itu lebih kecil daripada biji sawi, tapi pohonnya bisa besar itu. Nah, menurut para mufassir itu, kalau Al-Quran 30 juz itu seperti pohon yang sangat besar, maka ada satu surat yang seperti biji itu. Para mufassir mengatakan biji itu sudah mewakili seluruh pohon, karena seluruh pohon itu ada di biji itu. Paham nggak sih? Jika kamu tanam bersama dengan waktu, nanti akan muncul kemudian pohon kayak gitu. Wah. Antum tahu surat apa itu? Surat Al-Asr. Kenapa wal asar? Karena al asar berarti adalah peresan. Iya, pasir. Jus. Jadi kalau pohon itu diperas, jadinya kayak biji. Karena biji itu bisa menghasilkan pohon sebesar itu. Yang menarik, yang dia perlu apa? Yang dia perlu waktu untuk jadi sebesar itu. Al asar juga artinya adalah waktu. Nah, jadi menurut para mufassir ada satu surat yang bisa mewakili karena dia seperti biji yang menghasilkan pohon, yaitu adalah surat Al Asr. Nah, surat Al Asr ini berisi tentang cara jangan bodoh. Gak perlu pintar asal jangan bodoh untuk bisa masuk surga. Jadi masuk surga itu punya minimal requirements, punya persyaratan paling minimal. Di situ dibahas di dalam surat Al-Asr. Persyaratan paling minimal ketika kita mau masuk surga itu ada 4. Makanya dikatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya 4 ini adalah persyaratan paling minimal ketika orang itu mau masuk pada surganya Allah. Makanya kalau mau masuk surga nggak perlu dalam tanda kutip amal soleh yang keren banget, minimal kita tidak salah. Dan dalam peperangan yang asli terkadang, contoh ya, saya selalu bilang dalam peperangan dalam tanda kutip peperangan yang asli, kita tuh bisa jadi cuma perlu nunggu musuh melakukan kesalahan. Jadi kita nggak perlu kreatif untuk benar. Tapi ketika kita sudah berada dalam jalan kebenaran, intinya jangan maksiat aja. Jadi kita nggak perlu pintar kadang-kadang untuk menang, hanya perlu jangan jadi bodoh. Makanya Abu Bakar menyampaikan pesan yang dia dapat dari Rasulullah kepada kaum muslim. Ketika dia berjihad tidak di jalan Allah, Anda yang hanya perlu pasti adalah jangan maksiat. Sisanya kemenangan itu datang dari Allah. Masya Allah. Dalam banget. Jadi kemenangan itu bukan karena kita, tapi datang dari Allah. Gak perlu bodoh. Gak perlu cerdas. Tapi asal jangan bodoh aja. Jangan maksiat. Iya, tapi kalau bisa cerdas ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya udah jangan bodoh aja. Tapi masalahnya cerdas itu juga bodoh. Bisa jadi Bisa jadi kalau dan tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan kebodohan itu adalah kecerdasan tersendiri. Oh iya. Ya tapi intinya ini gitu ya. Kita ambil dari surat Al-Asr tadi minimal requirements. Kita mau bahas amal-amal yang besar dan segala macamnya. Kita cuma bahas ini amal yang paling minimal yang kamu bisa lakukan adalah beriman kepada Allah. Lalu
Lalu kemudian apa namanya? Amanu wa amilus sholihat Beramal soleh. tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu yang dimaksud jamu. Masya Allah. Ya teman-teman, itu baru satu quotes ya Sob ya. Quotes, ya. Kenapa diulang 3 kali itu karena taukid ya. Iya. Itu penekanan. Ya. Karena bagi kita itu perlu ditekankan Iya. bahwa orang tuh harus tahu bahwa dia tuh jangan sampai maksiat. Dia tuh jangan sampai maksiat, jangan sampai melakukan kebodohan. Masuk surga ada minimal requirementnya. Kalau kita nggak bisa yang hebat-hebat kayak para sahabat, kayak para rasul, Korban harta miliaran gitu. minimal yang Jangan bodoh. jangan bodoh. Empat itu tadi. Oke, mungkin dari kali kita bakal bahas quotes selanjutnya. Itulah kita bilang tadi, teman-teman punya nggak quotes yang teman-teman paling relate? Nanti kita coba bahas. Nah, itu. Jangan lupa teman-teman buat yang pengen bukunya silahkan teman-teman kunjungi Hawat Store. Buat teman-teman yang udah baca atau nggak pengen minjem ke temannya silahkan gitu ya. Atau sebaliknya mau ngasih hadiah ke orang lain. Yes, itu teman-teman sharing ke kita apa yang teman-teman dapat dari buku antara dia, aku dan mereka di bawah. Ya. Kita tungguin. Barakallah. Assalamualaikum. Salam. Dadah.